Baik, sudah menjadi buah bibir selama beberapa hari belakangan. Kita akan nanti juga jauh bertanya kepada pihak dari Migrancare juga. Tentu ada Ketua Pusat Studi Migrasi Migrancare nanti Mbak Anis Hidayah dan kerabat dekat juga Pak Bupati nanti bergabung juga. Tapi saya akan bertanya dulu dengan perempuan-perempuan hebat yang sudah ada di samping kiri dan kanan saya yang hadir di Perempuan Bicara pada malam hari ini. Apa kabar Mbak Devi Rahmawati sebagai pengamat sosial kita? Insya Allah baik Mbak, terima kasih. Baik, oke. Kemudian ada Ibu Kusnul Maria, dosen ilmu politik UI. Apa kabar Bu Kusnul? Alhamdulillah, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, selamat datang kembali Bu Kusnul di meja Perempuan Bicara. Oke, dan ada Bu Irma Caniago sebagai pengamat politik kita. Apa kabar Ibu Irma? Baik, Alhamdulillah. Oke, tadi saya sudah bilang akan ada Mbak Anis Hidayah juga ya, yang akan mungkin membeberkan fakta-faktanya yang ditemukan oleh Migrancare dan juga sekerabat dari Pak Bupati ya. Nanti ada Pak Suparman Perangin-Angin. Oke, saya mau tanya dulu dari apa yang ada di benaknya Mbak Devi soal dugaan adanya perbudakan di balik jeruji sang bupati. Ya, bicara perbudakan modern yang perlu difahami adalah ini kejahatan yang tersembunyi, yang memang akan sulit diungkapkan karena sebenarnya salah satu bentuk dari perbudakan modern yang mungkin saja tidak kita sadari semua dan bisa jadi banyak orang yang menjadi pelakunya, salah satunya adalah persoalan pembantu rumah tangga yang memang tidak mendapatkan perhatian dan tidak mendapatkan hak-haknya yang kalau dihitung sebenarnya ada 20 hak tuh yang harus dipenuhi. Tapi itu seringkali luput. Nah, perbudakan itu adalah ketika kita menjadikan orang lain layaknya barang yang sesuka hati kita untuk kemudian kita pergunakan, lalu kita rampas hak-haknya, hak tidurnya, hak uangnya dan sebagainya. Tapi yang paling menarik adalah di dunia memang bukan hanya itu, bahkan ada catatan ada 122 produk barang, entah itu tas, entah itu sepatu dan sebagainya yang merupakan hasil dari perbudakan modern yang juga dilakukan di negara-negara maju sekalipun. Nah, artinya apa? Karena ini kejahatan yang terselubung, bahkan korbannya bisa merasa mendapatkan hutang budi karena misalnya dibantu atau terjebak karena merasa berhutang, maka banyak orang yang tidak merasa bahwa ini adalah sebuah bentuk perbudakan. Ini yang paling berbahaya, artinya terlepas dari apa yang terjadi di Langkat yang mungkin masih menjadi kontroversi, yang perlu kita sadari, jangan sampai kita pun di rumah kita sendiri ternyata kita melakukan yang namanya perbudakan modern. Oke, saya mau ke politikus perempuan kita nih, Ibu Irma. Ibu Irma dengan Pak terbit rencana perangin-angin sebagai Bupati Langkat begitu ya. 10 tahun diduga nih punya perbudakan di balik kasus korupsinya. Ini mengejutkan nggak buat Bu Irma? Tentu saja ini mengejutkan luar biasa. Saya menjadi heran ketika aparat kepolisian sampai tidak tahu. Kemudian BNN juga tidak tahu, ya kan? Nah, bahkan ada PLT BNN yang menyatakan bahwa pernah minta kepada Bupati untuk menjadikan penjara ini sebagai pusat rehabilitasi. Kan lucu. Ini kan tugas kepolisian, bukan tugas bupati. Rehabilitasi itu kan tugasnya kepolisian, kemudian misalnya dibawa ke panti rehabilitasi, kan seperti itu. BNN yang harusnya punya peran. Tapi kenapa di sini BNN kok diem aja gitu loh? Ini saya nggak ngerti nih. Ini model apa ya? Model eksploitasi manusia yang justru menurut saya bukan hanya Bupati Langkat yang melakukan, tapi juga polisi dan BNN. Oke, ada. Karena mereka tahu, tapi mereka nggak berbuat apa-apa. Oke, ada dugaan unsur pembiaran nggak di situ? Iya, sudah pasti karena udah 10 tahun. Oke. Nah, ada lagi dugaan mereka dipekerjakan dan tidak dibayar. Ini kan artinya kerja paksa. Apapun ya, ketika mereka dinyatakan misalnya sebagai pencandu narkoba sekalipun, tapi nggak ada siapapun yang berhak untuk memperbudak mereka. Bahkan mereka mempekerjakan saja nggak ada ya? Nggak boleh, itu eksploitasi manusia yang luar biasa menurut saya seperti yang Devi bilang tadi. Bahwa ini sebenarnya nggak boleh terjadi, kenapa? Karena di sana ada kepolisian, di sana ada BNN, kok nggak tahu gitu, kok membiarkan hal itu terjadi. Ini BNN sama kepolisiannya harus ditanya ini, gitu ya. Oke.